jumpa lagi dalam konten pembelajaran tentang konten creative production media pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, pada pekan yang lalu kita sudah berbicara mengenai apa saja tentang komponen komunikasi. Di antaranya kalau menurut teori yang sudah sering didengar dalam mata kuliah tentang ilmu komunikasi, itu ada beberapa komponen komunikasi yang harus ada dalam sebuah tindakan atau proses komunikasi, yaitu ada komunikator yang pertama, ini menurut teorinya Laswell, who say what in which channel to whom with what effect, atau dalam bahasa jurnalistik adalah 5W1H. Nah, itu bisa juga dipakai seperti itu. Jadi who say what in which channel to whom with what effect. Dalam bahasa sederhananya artinya seseorang bicara kepada apa, kemudian dengan channel apa, media apa, kepada siapa, dan efek apa yang diharapkan dalam komunikasi tersebut. Nah, artinya ada 5, setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Pertama adanya komunikator, kemudian yang kedua adanya pesan, dan yang ketiga adanya media, yang keempat kepada siapa? Komunikator, atau komunikator itu memberikan pesan itu kepada komunikan atau receiver. Kemudian yang terakhir feedback, with what effect. Efek apa yang diharapkan dari komunikasi itu. Jadi ada feedback yang ingin dirasakan ketika kita memanggil orang halo, maka kita berharap bahwa dia akan menjawab selalu kita halo juga, apa kabar dan sebagainya, atau dengan senyuman atau anggukan. Itu adalah feedback yang kita harapkan. Jadi sesungguhnya setiap komunikasi itu ada hal yang ingin disampaikan balik kepada orang yang memberikan pesan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin terjadinya efektivitas komunikasi, maka kelima unsur atau faktor komunikasi itu harus dilakukan. Nah, pelajaran akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan bicara tentang media komunikasi. Karena media adalah satu hal yang menjadi peran penting untuk suksesnya sebuah komunikasi yang dilakukan, khususnya dalam komunikasi pembelajaran. Bahwa media punya fungsi dalam komunikasi itu sebagai bagian penunjang penting. Ya, baik buruknya komunikasi itu ditunjang oleh bagaimana penggunaan saluran channel dalam sebuah komunikasi. Channel itu media. Jadi pada dasar pembelajaran itu tetap memerlukan media meskipun dia ada di depan kelas, karena dia adalah bagian terpenting yang menghantarkan agar pesan yang bersifat verbal itu sampai dengan baik kepada komunikan, kepada orang yang diajak bicara. Dalam hal ini murid-murid yang kita ajak bicara. Oleh karena itu kita perlu memahami bahwa ternyata kedudukan media dalam sebuah komunikasi itu adalah hal yang sangat penting, karena dia menjadi saluran pulang perginya pesan, ya, saluran pulang perginya pesan. Tapi kadang-kadang juga pesan itu hanya searah, kemudian media yang digunakan ketika kembali feedback yang diharapkan itu ada di jalur media yang lain, tetapi tetap dia memerlukan media. Nah, baiklah, kita akan membahas sedikit bahwa yang dimaksud media secara bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau pengantar. Jadi media didefinisikan itu alat atau perangkat, tools yang dapat menyalurkan informasi dari satu sumber ke sumber lainnya. Adapun secara istilah banyak sekali pengertian, berbagai pengertian media, diantaranya dari Bapak Scrum, Wilbur Scrum, tokoh media kita, bahwa media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru. Jadi para guru perlu merasa bersyukur dengan adanya media karena mereka dibantu oleh media untuk memperluas isi pesan pembelajaran mereka. Kemudian media juga menurutnya adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak, audio, ataupun visual, termasuk juga teknologi perangkat hardware-nya, kerasnya. Dan menurut Mearshall, segala sesuatu adalah media jika ia dapat menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan stimulus lainnya yang mengantarkan orang untuk dapat belajar. Jadi segala sesuatu bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran pesan dalam pengertian ICT adalah media. Itulah media, saudara sekalian. Jadi pada dasarnya pengertian media itu sangat luas, sehingga begitu pentingnya media menjadi sebuah alat yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran kita, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bagi para guru-guru PAI,
Ini tentu harus dikuasai. Nah, jadi teman-teman, sesungguhnya dalam berbagai pengertian tadi dapat disimpulkan dalam kesimpulan saya, ya, eh, bahwasanya media itu secara fungsional adalah jembatan komunikasi, karena dialah yang menghantarkan isi pesan yang ingin diberikan kepada komunikan, murid, publik dan sebagainya, agar dia sampai dengan selamat dan sampai secara utuh dan dipahami secara utuh oleh komunikan receiver ataupun siapapun yang menerima pesan tersebut. Jadi pada hakikatnya media berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hendak melakukan komunikasi. Kita bayangkan ketika kita hendak melakukan menyeberang atau mengantarkan sebuah pesan, mengantarkan sebuah barang atau apapun, kita hendak menuju ke sebuah tempat yang terpisah oleh lautan. Jadi antara kita dengan orang lain itu adalah seperti halnya terpisah dengan lautan, harus ada jembatan yang menghubungkan. Apakah dengan kapal laut ataukah dengan kapal layar atau kapal feri atau apa dengan jembatan yang harus dibangun secara permanen. Hakikatnya itu adalah komunikasi, media komunikasi yang menjembatani proses komunikasi agar dia berlangsung sukses, sehingga media adalah jembatan komunikasi. Itu menurut saya. Anda boleh setuju, boleh tidak tentu saja, tapi dari berbagai pendapat para ahli tadi, maka kesimpulan kita dalam pembelajaran ini bahwa media berfungsi sebagai jembatan komunikasi. Oke guys, saatnya kita bicara soal manfaat media dalam pendidikan. Cek kita. Baik, fungsi media yang pertama dalam komunikasi pembelajaran adalah memperjelas pesan guru agar saat menyampaikan itu tidak terkesan terlalu verbalistis. Kalian tahu verbalistis artinya tekstual banget, seolah-olah ketika kita menyampaikan materi itu sama dengan ketika kita sedang membaca sebuah buku dari A sampai Z, itu sama, sehingga yang tertangkap misalnya adalah membosankan. Jadi dengan adanya media, kesan verbalistis itu akan hilang. Oke, paham? Manfaat kedua, manfaat media yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera guru maupun murid. Jadi dengan adanya media, ya, guru tidak harus selalu mengajar di kelas, murid tidak harus selalu belajar di kelas. Ruang belajar begitu luas. Alam semesta adalah ruang belajar kita. Anda bisa belajar dimanapun. Waktu mau belajar jam 12 malam lagi gabut, boleh kalau ada media. Tenaga, nggak ketergantungan, harus minum ini, minum itu, jamu ini, jamu itu. Kalau Anda mau belajar, silakan. Saya mau ngajar, udah ada medianya. Silakan dibaca. Daya indera, kalau nggak bisa baca atau lagi ngantuk atau bisa dengan media. Jadi media membantu Anda mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya. Kecuali mungkin dompet Anda. Itu urusan lain. Manfaat ketiga adalah menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Jadi dengan adanya media, maka gairah belajar siswa itu jauh lebih meningkat, baik, dan mungkin akan terjadi interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Ketika kita menimbulkan pertanyaan, memunculkan pertanyaan dalam media kita, coba menurut Anda betul nggak begini? Maka secara tidak langsung dalam hati mereka akan jawab iya atau tidak. Nah, itu bisa saja, atau mereka akan menjawab langsung di kolom komentar, berkomentar langsung. Ketika mereka berkomentar, like and subscribe, termasuk ke channel saya ini, ya, itu artinya ada interaksi yang terjadi. Nah, itu adalah salah satu manfaat ketiga ya. Nah, langsung sajalah. Manfaat keempat dan kelima, dengan media memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Itu keempat. Dan kelima, dengan adanya media
memberikan rangsangan yang sama, menyamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Anda mengajarkan tutorial, itu sama artinya memberikan 99% ilmu Anda kepada murid. Tutorial mengerjakan PR, tutorial menghafal surat Al-A'lam, tutorial mengerjakan wudhu yang benar. Itu merupakan satu uh, pengalaman yang sama yang Anda transfer kepada murid-murid Anda. Demikian tadi pembelajaran perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.